Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Bersama saya Sosmid El dan saya siapa ya? kok lupa lagi Mas Al, ini kok mati HP saya Mas Al, ada apa ini? Aduh, nama saya siapa Mas Sosmed ya? Nama kamu itu jin di balik layar. Nama saya Al di Oh, acara ya. Cuit-Cuit Mas- Remaja. Mas Al, ini Mas Al, ada pernyataan dari Mas Kulun. Kok Mas Kulun ya? Ada apa dengan Kulun ini? Waduh, loncat-loncatan gitu ya. Cit gitu ya. Karena di sini itu ada cuit-cuit, berarti ini cit ya Mas Al. Ini pernyataan dari Mas Kulun begini Mas Al. Baik di depan, baik di bibir. Oh, bukan ya Mas Al. Baik di depan belum tentu baik di belakang. Ingat yang namanya bunglon. Oh, kok ini Kulun jebut bunglon ya? Jadi Kulun itu ketemu bunglon waktu dia loncat-loncat ya Mas. Iya Mas Al. Yang namanya bunglon itu beda tempat, beda warna. Meniketi ya ubah warnanya Mas. Oh iya Mas Al, begini dari Mas Kulun ini begini Mas Al. Baik di depan belum tentu baik di belakang. Ingat yang namanya bunglon itu beda tempat, beda warna. Jadi penyesuaian diri mungkin sama Enggak keadaan gini Mas dan Al. situasi. Kok ini sama dengan hidup saya? Mau saya cungu-cu saya. Kenapa Mas Sosmed? Ya gini Mas Al. Ya kalau saya ada bersama kiai ya layaknya saya menjadi kiai. Kalau saya bersama dengan bajingan seperti sampean Mas Al, ya saya ikut bajingan gitu Mas Al. Seseram itukah wajahku pemirsa? Gimana ya Mas Al? Saya sih mungkin Saran ini untuk Mas pernyataan Kulun. dari Mas Bunglon ini Mas Al. Kulun. Ya, Mas Kulun. Gimana? Saya bilang apa? Ya Kulun temannya bunglon. Oh, Bunglon. Iya. Dari Mas Kulun ini Mas Al. Tetaplah jadi diri sendiri meskipun situasi dan kondisi tidak sehati dengan diri kita Mas Al. Jangan sekali-kali kamu menjadi bunglon, karena bunglon itu bisa dikatakan banyak artian nih Mas Al. Bunglon itu ada yang dinamakan pengkhianat dan ada menyesuaikan diri kita Mas Al. Tapi bukan kemunduran ya. Iya, bukan kemunduran. Kalau kemunduran itu bahasa matur ya Mas Al. Kalau bahasa Indonesia Kalau pernyataan dari Mas Bunglon ini Mas Al, bagaimana kita itu? Kulun kok ah. Oh iya Mas Bunglon Kulun. boleh. Kalau pernyataan dari Mas Kulun ini Mas Al, sesuaikan situasi dan kondisi kita meskipun kita itu diapit dua benua. Kok dua benua ya? Bukan dua gunung Mas Al. Dua benua aja, saya lebih suka benua. Meskipun kita itu diapit dua gunung. Dua gunung apa? Benua. Oh, benua. Gimana yang benar Mas Al? Benua antar becek. Benua antar cit. Iya misalnya. Jadi kalau pernyataan dari saya seperti ini untuk Mas Kulun ini. Sebenarnya Mas Kulun ini bersahabat dengan Mas Bunglon. Ya. Karena Mas Kulun ini merasa dikucilkan oleh Mas Bunglon, jadi dia iri sama Mas Bunglon ini, cerita sama Mas Bunglon ini nggak mau didengerin, akhirnya dia buat story Mas Kulun ini. Bilang apa kamu Mas Al? Maksudnya kata Mas Kulun itu Gini Mas Al. Saya saja tidak ngerti apalagi sahabat pemirsa ini Mas Al. Aduh. Bilang apa ya? Jadi gini, kalau pernyataan dari Mas Kulun ini saya simak-simak, saya dengar-dengar, saya teliti-teliti, saya resap-resapi, saya Masak-masaki. lah ya itulah intinya lah. Kalau saya seperti itu, ya nggak enak jadi Kulun dan kita menjatan saya. Kalau bagi saya untuk Mas Kulun ini, Gini Mas Al, lah. yang saya tanyakan ini begini Mas Al, dia Kulun tapi menjelek-jelekkan Bunglon. Ini gimana ya? seperti tadi cerita saya Mas Sosmed. Oh. Kulun ini temannya Mas Bunglon. Gitu. Jadi karena Kulun ini iri sama Bunglon, dia bilang jangan jadi seperti Bunglon. Gitu. Tapi kalau kita kaji secara mendalam, pernyataan dari Mas Kulun ini sebenarnya bagus juga. Karena kita sebagai manusia justru harus menyamakan situasi dan kondisi kita dimanapun kita berada. Jadi ketika kita
bergaul seperti ini ya bagaimana caranya kita menyamakan diri dengan mereka gitu. Jadi kalau kita ada di situasi yang buruk, bagaimana caranya kita mengubah situasi itu menjadi yang lebih baik gitu Mas Met. Karena bunglon itu kan menyalin warna itu membutuhkan waktu beberapa detik gitu Mas Met. Bukan beberapa hari Mas. Kalau beberapa hari itu kita pastinya berjemur di bawah matahari yang asalnya kuning menjadi hitam, coklat, celang, Iya. itu menjadi arang. Satu lagi Mas Al, ambung. Nah, ambung itu, aduh. Mungkin itu pernyataan untuk Mas Kolon ini. Jadi apapun yang sampean lakukan, tetaplah semangat Dan tetap menjadi diri sendiri. dan jangan menjadi kuluncak-luncatan. Dan menjadi bunglon yang suka merubah. Kita ini sama-sama jadi kulun dan ini ya bunglon. Aslinya kita itu sepasang Mas Al. Saya kulon tapi saya tidak mengakui. Dirimu itu bunglon tapi dirimu itu sok bijak Mas Al. Aduh. Gimana ya Mas Aku Al? mau jadi anu aja lah, kadal aja. Enggak mau. Banyak kadal berlidah sekarang. Mas. Ya, bukan berlidah lagi Mas Al. Bergincu. Nah, karena membahas tentang itu, ini ada dari Berkay Mas Osmet. Iya. Pernyataan dari Berkay itu berkata ayam jago burung merpati. Jadi dia jatuh cinta mungkin sama ayam jago ya. Masalahnya ini ayam jago burung merpati. Kebetulan ini berarti Berkainya betina. Jadi Mbak Berkay ini mengatakan ayam jago burung merpati biar jomblo yang penting happy. Gimana Bang, setuju nggak? Aduh, Si. ini yang berat ini. Gimana ini Mas? Dari Mbak Berkay menyatakan ayam jago burung merpati. biar jomblo yang penting happy. Gimana Bang, setuju nggak? Kalau menurut Mas Osmet gimana? Setelah yang Satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Lo oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Baik Mas Ali, itu sudah dibacakan oleh sampean untuk pernyataan Mbak Berkay. Berkay. Nah, gimana kalau menurut Mas Osmet tentang pernyataan Mbak Berkay ini? Kalau saya mengkaji tentang pernyataan dari Mbak Berkay ini, ayam, merpati, dan yang mengucapkan Berkay. Loh kok ini cinta segitiga beda makna? Bisa jadi seperti itu Mas Osmet, karena Berkay ini kebetulan gitu yang dibahas adalah ayam jago. Ayam jago dan bencong merpati. Nah merpatinya ini nggak disebutin gitu, dia cewek atau cowok atau gini ya Mas Osmet ya. Ayam jago ini sedang jalan sama Mbak Merpati. Kok ngawur begini ya Masa? Iya, jadi ayam jago ini sedang jalan sama Mbak Merpati. Kan itu biasanya merpati itu arti kelitik di jalan itu Mas Osmet. Jadi waktu itu si Mbak Berkay ini ngelihat, waduh ternyata ayangku selama ini seperti itu gitu. Kok begitu ayang jago ini gitu. Jadi dia bilang ayang jago mungkin Mas Osmet ya. Tapi ditambah. Jadi pernyataan itu sebenarnya biar jomblo yang penting happy. Gimana sih kalau menurut Mas Osmet? Posisi jomblo tapi happy. Sampai setuju nggak? Dan pendapatnya gimana sih Mas Osmet? Setuju sih Mas Al. Kok gitu Mas Osmet? Karena gini Mas Al, cinta itu kan relatif Mas Al. Bukan berarti kalau berbicara tentang cinta kita berbicara tentang lawan jenis. Melainkan kita itu cinta. Pertama cinta keluarga. Contoh konkretnya ini Mas. Cinta Kanjeng Nabi, cinta guru kita, cinta sahabat kita. Lah mungkin dari pernyataan Mbak Berkay ini, biar jomblo penting kita happy. Dalam artian dia itu lebih fokus dalam dunia pertemanan. Betul. Jadi tidak menghiraukan dia itu jomblo atau tidak. Intinya saya happy, saya senang, dan saya bahagia. Karena mendapatkan kebahagiaan yang nyata itu Mas Al, bukan berarti kita itu berangkat dari lawan jenis kita. Dari sahabat kita bisa bahagia.
Dan dari keluarga kita bisa mengukir senyum yang lebar. Kok aku sedih ya? Dari guru kita belajar tentang bersyukur. Lah itu yang dinamakan bahagia yang sesungguhnya Mas Al. Dan happy. Happy itu bukan berarti diucapkan oleh mulut Mas Al, tapi kata hati yang diutarakan melewat mulut dan dirasakan oleh raga dan disatukan oleh rasa. Mak pinter deh kayak gimana? Kan milih kece. Kan beri. Jadi untuk pernyataan Mbak Berkah ini tetaplah happy meskipun situasi dan kondisi tidak sesuai dengan tupoksi. Mantap ya. Ini untuk Mbak Berkah ya, meskipun Mbak Berkah ini menyatakan 3 hewan yaitu ayam jago dan merpati dan dirinya sendiri itu berkah. Jadi tetaplah rukun meskipun beda suku, beda ras dan bangsa. Jadi itu Mas Al. Dan apa yang kita bincang-bincang tentang Mbak Berkah ini mungkin berbuah hasil yang sempurna Mas Al. Kita itu tidak bergantungan dengan lawan jenis dan kita itu tidak perlu galau dikarenakan cinta lawan jenis, dan kita itu tidak usah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, tapi kita itu tetap bersyukur, happy birthday. Tapi kalau saya sih setuju sama bahasanya Mbak Berkah ini Mas Usmet, karena jomblo yang penting happy itu dulu ada lagunya. Siapa sih itu, band Gama itu kalau nggak salah ya. Gimana Mas Al? Jomblo happy memang pilihan hati. Oh, saya nggak tahu Mas Al. Lagi-lagi Mas Al. Jomblo happy, jomblo pilihan hati. Oh ya, kok kamu yang diam? Aku nyanyi. Oh, ini Mas Al. Selain pernyataan dari Mbak Berkah ini, ada pernyataan juga dari Mas Gengsi. Iya, namanya pakai Z. Mas Gengzi. Gen. Ini susah sekali. Nah, ini ditambah G aja Mas Al. Gengzi. Atau kalau enggak Ganji. Kok? Ya saya rubah itu Genji yang buat kalau kedang mau masak itu. Oh, ditambah ini. Kanji. Mas terigu. Meni kanji ya. Terigu sama kanji disatukan menjadi pentul. Nanti ini pernyataannya Mas Genji ini sangat sulit untuk menyebutkan namanya. Jadi kita konsultasi dulu mengenai Kenji atau Kenji atau Kanji setelah segmen yang satu ini. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Cuit Remaja. Ini ada pernyataan dari Mas Genzi Mas Al. Ternyata sulit juga namanya Mas Genzi. Ini kalau dirubah ke J Kanji. Mas Genzi ini mengatakan seperti ini Mas Al. Aku beli bakso 1. Kok enggak 3 biar kita makan juga ya Mas Al. Jadi dia beli sendiri Mas. Iya, saya beli bakso 1 mangkok. Aku beli bakso 1 mangkok kata kok kamu gitu Mas Met. Aku kok nggak diajak. Oke, kamu beli kalau beli 1. Siapa lo Mas Al? Allah, gue. Gini Mas Al, ini Mas Genzi yang mengatakan Genzi. Gimana Mas Met? Kata Mas Genzi. Mas Genzi ini mengatakan seperti ini Mas Al. Aku beli bakso 1 mangkok harganya 10.000. Aku bayar cuma 88.000. Dia nggak terima. Dari situlah saya berpikir bahwa dunia ini tidak ada yang bisa menerima kekurangan. Padahal dia beli. Ini gini Mas Al. Saya itu berpikir ini penjual baksonya yang gila apa pembelinya ya? Pembelinya sih Mas Met. Kalau saya bukan pembeli, bukan penjual Mas Al. Yang membicarakan. Gitu yang membicarakan berarti kita. Berarti kamu yang gila, saya mendampingi. Kok? Ya. Jadi gini Mas Met. Dia beli bakso, bayarnya sama dunia. Bayar sama dunia gimana Mas Al? Coba baca lagi Mas Met. Aku beli bakso 1 mangkok harga 10.000, aku bayar cuma 8.000. Ribu. Terus dari situ aku mengerti dia nggak terima.
Dari situlah saya berpikir bahwa dunia ini tidak ada yang bisa menerima kekurangan. Nah, berarti dia belinya kepada dunia apa tukang bakso? Tukang bakso juga dunia, Mas Al. jadi dunia itu bulat seperti bakso gitu. Apalagi pentul-pentul dua. Kok ke situ ya? Kamu suka pentul ya? Enggak, Mas Al. Kalau saya nggak suka pentul, tapi saya sukanya gunung. Bukan suka sosis ya? Kalau sosisnya itu doyan, mungkin yang cewek suka. Kalau cewek doyan sosis, kalau cowok doyan. Enggak, kalau cewek sukanya seblak kok. Seblak yang bersosis itu, Mas Al. Jadi kalau dari Mas Asmet sendiri, bagaimana pendapat dan masukan untuk Mas Kanji ini? Kalau saya melihat dari narasinya sih, Mas Al, apa ya? Saya nggak punya masukan. Toh ini pernyataan gila. Masa saya memberikan pernyataan kepada narasi yang gila? Apakah saya gila nanti, Mas Al? Biar kita menjadi sama-sama gila, Mas. Gini, Mas Apa Al. salahnya gitu, Mas? Emang saya cowok apakah, Mas Al? Wah, Emang cereng itu beli pentul, beli bakso, beli yang lain. emang saya cowok di mana? Jangan-jangan pentulnya sampeyan yang dibeli ini. Mahal ini, Mas Al. Kemana jarinya? Ya begini mahal. Oh iya. Ya HP-nya begini yang mahal. ya. Mahal. Jadi kalau dari saya tentang Mas Kanji ini, memang dunia sekejam itu, bro. Iya. Jangankan beli bakso, Mas Asmet ya. Kalau di kota kita kencing aja 2.000. Kencing saja 2.000. Masalahnya ini bayarnya kurang, Mas Al. Nah, kita jongkok 5.000. Iya, maksudnya aku bilang dunia itu sekejam itu loh gitu. Bukan dunia selebar daun kolor. Kelor. Kolor. Lebih lebar dunia kayaknya, Mas. Karena daun kolor itu tumbuhnya di dunia gitu. Jadi lebih lebar dunia lah. Jadi kalau untuk pernyataan Mas Kanji ini, tidak semua orang akan menerima kekurangan. Kalau masukan dari saya begini, Mas. Jangan dimasukin dulu. Keluarin ini, Mas Med. Dikeluarin tapi di dalam, Mas. Bentar dulu. Jadi untuk masukan untuk Mas Kenji ini pasti ada, bro. Pasti ada orang yang baik itu. Pasti ada orang yang mau menerima kekuranganmu. Tapi masalahnya kamu itu kekurangan dalam segi apa? Apa segi kasih sayang atau segi bantal? Segi finansial. Apa tadi segi baksonya yang kurang? Jadi tambahin 3. Jadi begini, Mas Al. Kalau menurut saya, Kaget aku, bentar aku. Kaget. oh, ya dia bisa diulang. Jadi begini, Mas Al. Gimana? Jadi begini, Mas Al, untuk pernyataan Mas Genzi ini, Mas Al. Lakukanlah apa sesuai tupoksimu masing-masing. Jika itu 10.000, maka jangan bayar 8.000. Mana ada mau. Tapi kalau di pasar itu biasanya harganya 10.000 jadi 5.000, Mas Met. Itu po ame-ame, Mas. Jadi apa salahnya menawar? Jangan pernah takut untuk menawar dan bicarakan apa yang Anda miliki kekurangan. Emang sampean pernah lucu tentang kata-kata ini? Emang kamu pernah beli bakso tawar-menawar? Pernah. Saya cuman bukan bakso sih, Mas Asmet. Lebih ke nasi goreng. Karena waktu itu saya pengen beli nasi goreng dan kebetulan saya punya uang 5.000 pengen makan nasi goreng. Nah, saya pergilah ke tukang nasi itu. Kira saya pergi ke mall. Saya pergi ke tukang nasi itu, saya bilang, Pak, saya punya uang 5.000, bisa nggak Pak saya makan nasi goreng? Bisa gitu. Nah, saya tunggulah, saya bayar 5.000, saya tunggu duduk di luar, ternyata nasinya masak dan dibungkus itu, Mas Met. Saya bawa pulang dengan hati yang sangat teriang gembira. Teriang begitu ya, Mas. Setelah saya buka, sampean tahu apa isinya? Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi, guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama Tommy di acara Cuit-Cuit Remaja. Tadi itu sampai bercerita tentang membeli nasi goreng setelah dikasih ternyata dirimu dibuka dan apa jawabannya, Mas? Pada nasi goreng itu, Mas Met, saya beli dengan harga 5.000 padahal harganya 10.000. Saya bawa pulang ke kosan dan setelah saya buka di kosan dan ternyata nasi gorengnya iya, apa yang terjadi, Bun?
Nasi putih digoreng pakai minyak, nggak ada ikan, nggak ada saus, nggak ada kecap, nggak ada telur, nggak ada semuanya. Nasi apa itu Mas? Nasi goreng. Jadi nasinya digoreng Mas Asmet. Tapi nasinya tetap nasi goreng namanya Mas Asmet. Mungkin kalau dari pernyataan Mas Kenji itu sama. Dia bisa bayar 8.000 cuman dikasih pentolnya aja gitu. Jadi nggak dikasih kuah, nggak dikasih mie, nggak dikasih garam, nggak dikasih buja. Iya itu. Nggak dikasih kolak. Ya, itu nggak dikasih kol. Itu mungkin Mas Asmet. Itu ceritanya sama dengan saya gitu. Kamu makan? Hah? Kamu makan? Ayo aku lapar. Kamu makan nasi gorengnya? Oh iya, kamu ngajak makan gitu Met. Kamu makan nasi gorengnya? Makan dong. Sesedih itukah hidupmu? Tapi dalam keadaan memakan itu aku ketawa Mas Met. Ai deh. Ai deh. Jadi saya makan lagi. Dur. Bukan seperti itu ya Mas. Ai, dur. Lagi misal. Ai, dur. Jadi untuk pernyataan bagi Mas Kanji ini, seberapapun sulit dan seberapa keras dan seberapa pelitnya dunia ini, jangan lupa untuk jujur, bro. Karena jujur itu adalah kunci ketenangan bagi kita. Kunci ya kalau orangnya mau diajak jujur kan mungkin lebih terbuka, itu lebih baik gitu. Nah, kembali ke pembahasan Mas Asmet. Karena sebelumnya kita membahas Mas Kenji yang dengan membeli bakso harganya 10.000 membayar 8.000 dan tidak diterima. Kita sekarang membahas tentang Mbak Se. Nah, Mbak Se itu yang lambat jalannya ya Mas. Nah itu cangcang itu. Oh. Ya, tonggalnya siput. Sama. Siput, cangcang, dan si I. Nah, ya. Mbak Syai itu berkata seperti ini Mas Usmet. Kalau mulut nggak sesuai sama nyali. Loh, emang saya punya mulut. Masalahnya saya kalau cewek itu mulutnya di mana gitu. Kan ini Mbak Syai yang berbicara Mas Usmet. Nih, bahasanya gini. Kalau mulut nggak sesuai sama nyali, kurangin bacotmu. Itu kata Mbak Syai Mas Usmet. Entar giliran salah sasaran malah sibuk cari bantuan. Ketawanya itu gimana ya untuk mengaplikasikannya maksudnya? Ketawanya apa? Nampaknya Mbak saya ini menyatakan pernyataan seperti ini Mas Al, bukan berarti dia itu berangkat dari pengalaman sendiri, tak melainkan berangkat dari pengalaman teman, seperti contoh saya dan kamu. Oh, dan kita. Kamu dan saya, gini maksudnya Mas Al. Bukan saya dan kamu, bukan begitu ya Mas Al? Itunya terbalik kamu. Oh iya, terbalik ya. Berarti saya dan kamu. Saya dan kamu. Oh, apanya? Balik lagi ya Mas Al. Untuk pernyataan bahasa ini mengatakan seperti ini Mas Al. Jangan terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. Jika sesuatu dalam hal SB ya Mas Al. Apa sih? Skill bacot. Lah, dalam melakukan skill bacot ini Mas Al, jika ada kekeliruan di belakang kita atau salah sasaran, kita harus berbuat apa gitu Mas Al. Jadinya begini Mas Al, saya teringat dengan makol yang mengatakan seperti ini. Mulutmu harimaumu. Waduh, itu kata Sayyidina Ali ya. Oh iya, kalau nggak salah seperti itu Mas Al. Jadi untuk menjalani kehidupan ini Mas Al, setidaknya kita itu menjaga mulut. Al insanu. Oh kok gitu ya? Ta'adah bil lisan. Enggak. Salamatul insan fil lifdil lisan, begitu Mas Al. Aduh, begitu. Jadi jagalah bacot. Aduh, Kak. Jadi jagalah bacot kita Mas Al. Lagi mendelan deui ngocak ya. Jagalah bacot kita untuk apa maksudnya? Untuk memerangi orang yang berbacot. Bukannya ngecapak ya? Oh bukan, kalau ngecapak itu lebih intens memberikan ilmu. Kalau perbacotan Mas Al, bukan gini ya, jagalah bacotmu biar nggak carpak dan ngecapak, bukan gitu ya? Ya bisa jadi ya Mas Al. Kamu setuju sama itu karena kamu yang melakukan itu. Karena menurut saya perbacotan adalah ibadah. Bagus sekali. Jadi untuk pesan Mas Mbak ini Mas,
jangan terlalu banyak berbicara karena terlalu banyak berbicara setelah yang satu ini. Tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Lo oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke. Bersama saya Al Dan saya Sosmit. di acara Cuit-Cuit Remaja lagi. Oh, bukan cuit-cuit orang tua. Jadi kembali ke pembahasan tadi, ini mengatakan bahwasanya jagalah bacotmu. Itu gimana kalau saran untuk Mas Sosmit? Begini Mas Al, terkadang kita itu menjalani kehidupan, kuncilah rapat-rapat mulutmu karena mulutmu adalah harimaumu. Begitu Mas Al. Jadi untuk tidak menyakiti perasaan orang, tidak terlalu mencabik-cabik hatinya orang, kita itu harus menjaga perbacotan kita Mas Al. Berbacotlah. Khususnya Mbak ini, perbanyak diam daripada bacot yang tidak berguna. Berbacotlah sehingga Loh. bacotmu ini kata-kata. Berbacotlah sehingga bacotmu mengeluarkan faedah. Iya Mas. Apa faedahnya berbacot? Lah, kita sedang berbacot loh. Ngecapak ini bukan ngebacot. Ngecapak ini. ya. Iya. Ngecapak ditambah ngebacot sama dengan carpak. Jadi itu mungkin saran untuk bahasa mungkin. Gini Mas Al, ini ada pernyataan dari Mas Watsowat ya Mas Al. Mas Watsowat ini menyatakan tes. Kira kondangan dites ya. Tes itu bukannya mikrofon gitu. Tes Ya, 1 2 tes dicoba. Oh, ini lain Mas Al, ini ada lanjutannya. Tes hujan rintik. Jadi dia nyanyi atau buat hashtag gitu Mas? Gak tahu. Tes hujan rintik pikiran lagi stres mikirin adik cantik. Aduh. Jadi dia ceritanya mau curhat gitu Mas. Mau nggak jadi calon istri? Au. Kok calon istri? Kenapa kok nggak langsung istri gitu ya? Mau nggak jadi istri? Tes hujan rintik pikiran lagi stres mikirin adik cantik. Maukah kamu jadi istri? Jong. Apaan sih kok sama cowok kayak gitu? Aduh. Gimana menurut sampean masalah tentang tes? Jadi ceritanya Mas Watsowat ini sedang kasmaran pemirsa. Mungkin dia ingin mengatakan tapi gak berani gitu Mas. Mungkin dia beraninya hanya melalui sindiran atau melalui kata-kata yang seperti itu Mas Sosmed. Jadi Mas Watsowat ini lebih tepatnya dia kurang untuk mengungkapkannya secara langsung gitu Mas Sosmed. Jadi kita sebagai bangsa laki itu ada baiknya kalau kita mengungkapkan perasaannya langsung bro. Jangan menunggu besok atau nanti, karena yang tepat itu adalah sekarang. Katakanlah sekarang agar nanti tidak akan timbul penyesalan. Jika kamu menunggu nanti dan menunggu sesaat yang tepat, maka kamu tidak akan pernah menemukan. Yang akan kamu temukan adalah kekecewaan ketika dia sudah diambil orang lain gitu Mas Smet. Apa? Dah iya. Jadi begini Mas Al, kita ini selaku rombongan RB ya, Rayuan Basi. Keren gini kayak ini mah kayak singkatan nganjian. Sit. Untuk Mas Watsowat ini digosak-gosak pakai GPU. Baca nyaman aja deh. Untuk pernyataan Mas Watsowat ini, menurut saya ini lakinya tanggung, Pak. Karena dia itu menembak lewat sosmed. Lewat media. Jika kamu beneran cinta terhadap wanita, ungkapkanlah di hadapan muka. Jika kamu memang mempunyai rasa terhadap wanita, dia itu menunggu. Meskipun si wanita tidak mempunyai rasa, tapi ketika kamu mengungkapkan dengan rasa semangat, insya Allah si wanita akan menanggapi iya atau tidak. Jika kamu memendam rasa, yang ada hanya kau kecewa dan tersakiti,
ketika dia bersama orang tayang. gitu Mas Al. Untuk Mas Suwot ya Mas Al. Itu dari pernyataan kita ada beberapa ada beberapa arahan dan ada beberapa motivasi tentang Mas Suwot. Mungkin ini ada pernyataan lagi dari Mas Panglima Langit. Waduh, Panglima Langit. Apa sih isinya Mas Al? Setelah yang satu ini tetap di acara cuit-cuit remaja. Cia. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara cuit-cuit remaja. Jangan kemana-mana, tetap di cuit-cuit remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara cuit-cuit remaja. Bersama saya Al dan saya Sosmed LL yang akan menjumpai Anda di suatu tempat nanti di alam akhirat. Alam akhirat mati. Aduh, gini Mas Al, ini ada pernyataan juga dari Mas Panglima Langit. Gimana isinya Mas Al? Saya pengen dengar. Saya buka telinga dulu dan buka kuping supaya saya tidak sesak nafas, dan saya membuka mulut supaya bau mulut saya tidak tercium oleh semua orang. Jadi tutup telinga, buka mulut, kita dengarkan. Siap? Ingat pada dasarnya. Saya sudah ingat Mas Al. Pada dasarnya orang-orang tidak akan peduli bagi kita kecuali itu menguntungkan bagi kita. Hah? Jadi jadi kata Panglima Langit itu, orang-orang itu tidak akan peduli pada kita jikapun hal yang kita lakukan tidak menguntungkan untuk mereka. Aduh, jadi memang seperti itu sih bro. Kita hidup pun itu menguntungkan untuk diri kita sendiri. Kalau kita buang-buang waktu ya apa keuntungan yang akan kita ambil itu. Jadi wajar kalau orang-orang itu mengambil keuntungan dari kepedulian gitu. Justru itu kenapa kok tidak kita manfaatkan dari keuntungan itu, kita untung pada. Kok begini tangannya Mas Al? Kalau gini kan 3, kalau 5 kan bahaya. Jadi kalau bagi saya manfaatkanlah hal seperti itu. Karena keuntungan itu tidak akan kita rasakan karena penilaian orang itu, keuntungan itu akan terlihat oleh penilaian orang lain. Jadi begini Mas Al, kalau pernyataan dari Panglima Langit ini kok sama seperti Aras ya. Panglima Langit ini menyatakan bahwasanya tidak ada yang peduli kecuali diri kita sendiri Mas Al. Jadi masukan dari saya untuk Mas Panglima Langit ini, tetaplah berpikir optimis karena itu akan yang terjadi kebaikan. Jangan berpikir pesimis karena yang akan terjadi adalah keburukan. Jadi kita itu harus prasangka baik meskipun orang itu memanfaatkan kita. Suatu saat nanti orang tersebut akan tahu bahwasanya dia itu benar-benar ikhlas membantunya. Sama halnya dengan Mas Med, dulu sangat jahat sama saya, terus sekarang jadi teman saya. Aduh, tersentuh hati saya Mas. Saya dulu keinget Padahal saya yang dianiaya loh. Saya ingat dulu waktu Mas Med motong rambut saya sampai benjol-benjol. Ini ya buktinya. Jadi saya keinget itu, Mas Med itu. Kok kamu malah ke saya? Kok sejahat itu dirimu dulu, Mas Med? Kok sekarang jadi saya korban, ternyata saya juga dibully. Pesan mungkin untuk Mas Langit ini, Mas Med. Tetap semangat, jangan mati. Kalau mati berakhirlah sudah semua mimpi gitu. Iya, kalau mati berakhirlah semua mimpi. Itu pernyataan dari Mas Panglima Langit. Dan jangan lupa ini ada salam dari Panglima Bumi. Kalau Panglima Bumi ini mengatakan seperti ini Mas Ang, saya tidak apa-apa diinjak-injak, tapi saya itu sifatnya setinggi langit, daripada langit tidak bisa diinjak-injak, namun dia itu hanya meneteskan air mata. Waduh, kakek kenbina jadi pinter nganji sekadin tak pematon dari Abdina. Gimana lo tuh mah? Ini ada pernyataan lagi dari Mas Takur. Ini lagi-lagi namanya seram-seram dari tadi Mas. Ya, ada Mas Kulun, ada Mas ada Mbak Brekai, Mbak Kenyi, Cilaka. Aduh. Kok ini keluar berita ya waktu itu? Ini kok enggak?
Ini Yang ada lain aja gitu namanya. ada Mas Takur. Mas Takur ini mengatakan seperti ini, Mas Al. Gimana Mas Usmet? Mengatakan seperti apa Mas? Mengatakan seperti ini, Mas Al. Mengunjing orang lain sesungguhnya mengunjing diri sendiri. Tidak. Mengunjing orang lain sama halnya dengan mengunjing diri sendiri. Menurut kamu gimana sih, Mas Al? Kalau menurut aku sih setelah segmen yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi, guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama Tommy di acara Cuit-Cuit Remaja. Oke, Mas Al, tadi itu sudah dikatakan bahwasanya pernyataan dari Mas Takur ketika kita itu menggunjing orang lain sama halnya dengan menggunjing diri sendiri. Apa itu maksudnya, Mas Al? Kalau menurut saya, Mas Osmit, jangan pernah berkata buruk kepada orang lain agar kita tidak menjadi buruk bagi orang lain. Karena itu, Mas Osmit, karena biar tidak menjadi orang buruk, mari kita ngompi dulu, Mas Osmit, monggo. Adanya kata-kata dari Mas Takur. Mas Takur, Benituan Takur ya. Ini kalau R-nya itu diubah L mungkin lebih seru. Hah? Kalau R-nya diubah L. Karena saya agak susah bilang R itu, Mas Osmit. Berarti disebut Rinso. Jadi kalau pernyataan dari Mas Takur ini mengenai jangan pernah mengunjing orang lain agar kita tidak digunjingi balik oleh orang lain. Ngomong-ngomong, kalau gunjing itu bukannya kita nyetir sepeda motor terus di belakang itu namanya gonceng. Gonceng. Tapi Kalau digunjing itu diunduh. ini diunduh. Iya. Unduh. Jadi itu digunjing ya. Jadi mungkin itu, Mas Usmet. Kalau menurut saya jangan pernah mengunjing orang lain agar kita tidak digunjingi lagi kembali oleh orang lain. Kalau digunjingi setan gimana, Mas Al? Ketika kita nyetir sepeda motor lalu di belakang ada kuntilanak, itu apa namanya, Mas? Pohong. jadi minta tolong itu, Mas. Oh, minta tolong. Iya. Oh, kalau pernyataan saya untuk Mas Takur ini, Mas Al, Mas Takur ini masih percaya adanya karma. Begitu kok. Begitu, bisa, Mas Al. Terkadang ketika kita itu berbuat baik kepada orang lain, maka baik tersebut akan kembali kepada kita. Jika kita itu berbuat buruk kepada orang lain, maka buruknya akan kembali kepada kita. Sesungguhnya manusia yang berbuat baik semuanya akan kembali pada kita, Mas Al. Tapi saya selama ini selalu berbuat baik kepada Mungkin Mas Al, kalau proses pertumbuhan dari contoh biji jambu. Apa? Dari biji jambu. Biji jambu itu nyupli ya. Tumbuh. Ada daun. Bukan nyupli. Ya. Nyulpi. Nyulpi. Nyelpi. Itu ada daun. Lalu ada daun, seret, ada ranting. Setelah ada seretnya. Seret, iya. Ada tulisannya, Mas. Seret, ada rantingnya. Seret, ada apa ya? Ada rancaknya. Ranting itu beda, Mas Al. Kalau ranting itu kecil, kalau rancak itu abang besar. Rancak itu buduknya ranting. Nah, setelah itu baru ada buah. Bukan buah, Mas, bunga. Setelah bunga itu ada buah. Baru ada buah itu ada tua, ada muda. Setelah itu baru dipetik, baru dimakan. Kalau pernyataan sampean tadi, kok saya berbuat baik, kok saya tidak selalu dibaiki oleh orang lain, mungkin belum waktunya untuk memetik buah. Nah, masalahnya ini ada, Mas. ente kok gak nyaba, Cek. Ria. Saya itu masalahnya selalu berbuat baik sama teman saya. Itu ada namanya. Kok ke saya enggak, Mas? Itu ada teman saya. Nah, tapi teman saya ini tidak pernah merasa kalau saya itu berbuat baik kepada dia. Malah saya selalu dikucu-kucu sama dia. Saya udah rambut saya dibitas-bitaskan ini. Kok kembali ke cerita saya? Saya hanya cerita sama teman ini cerita teman saya gitu. Kalau teman saya itu dengki lah kan. Masalahnya itu kenapa gitu? Saya selalu berbuat baik tapi yang didapat saya adalah keburukan. Aduh, nyesek gitu. Apalagi kebesokannya mau yudisium. Oh. Rambutnya seperti jalannya Rut Surut.
Jadi seperti itu. Aku teman saya itu Mas yang gotong Mas. Teman saya yang gotong gitu Mas. Setelah nyampe ke kampus, kok ada jalan yang rusak di kepalamu Man? Aduh, ini teman saya yang baik. Jadi tidak selamanya ya apa yang kita perbuat itu mengembalikan kebaikan kepada kita. Mungkin ada saatnya sesuatu yang baik yang kita pernah lakukan itu mengembalikan hal yang baik pula kepada kita, tapi tidak harus setiap saat. Karena juga kita melakukan hal baik itu di sesuatu tertentu saja. Bisa jadi di lain waktu atau di waktu yang tidak pernah orang lain lihat, bisa jadi kita berbuat jahat seperti itu. Ini ada pernyataan lagi dari Mas Yanta. Kalau dari Mas Yanta ini mungkin bisa dibicarakan di lain waktu ya Mas Al. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu bersama Mas Yanta. Intinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Nah sebelum kita closing nih Mas Asmi, Ya. kita mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena dari awal kita sampai sekarang menuju akhir ini adalah cara kita untuk bahagia bersama dan bercanda bersama. Jadi jangan dimasukin ke hati apapun yang kita bacotkan tadi Mas Sosmed ya. Takut ada yang menyentuh hati, takut ada senyucu di hatinya. Jadi kita selaku dua aku nggak mau bersaudara. Oh, berekor. Aku selaku dua berekon ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, tetap dimaafkan ya. Saya jumpa lagi. Belum selesai Mas? Belum. Oh iya, lanjut. Jadi mohon maaf dan tetap saksikan Cuit-Cuit Remaja bersama saya Al dan saya Sosmed LL. Di acara Cuit-Cuit Remaja, saksikan untuk selanjutnya dan sampai jumpa. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja.